Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya agak susah karena lagi makan. Nggak tahu yang salah, yang memberi salam apa MC-nya. Lagi makan suruh jawab salam. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma'badu. Kami muliakan Ketua Pengurus Anak Cabang pada suka guru kita Ustaz Nahid Afandi serta keluarga berdoa semoga beliau selalu sehat, sabar, tambah rezekinya, tambah istrinya, bener nggak bahaya kah? Tambah istiqomah. Kalau istrinya nanti biar beliau sendirian tua lah, takut nanti. Dan para pengurus pada suka Kecamatan Gunung Putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga sahabat saya Ketua Panitia Ranting NU Istimewa Ustaz Pujianto SPD dan para pengurus ranting yang ada, dan Hamdi, ada Sadin, ada Gus Iwan dari Ciangsana. Alhamdulillah saya dikawal Gus Iwan, tapi yang dikawal sudah duluan. Yang awal nggak tahu menggo kemana, kadang modus juga. Gayanya jemput dari rumah, tapi sampai sini kok duluan saya kan ya. Alhamdulillah beliau ikut hadir, semoga sehat, berkah, panjang umur. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Rahmat Rosadi dalam tasyakur binikmah, semoga keluarganya, putra putrinya ya, saat ini baru nikahan ya, semoga tambah dokter. Apa dokternya? Cepat nang punya cucu ya, dan dijaga keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir malam ini, malam yang dingin-dingin empuk nih. Memang malam minggu itu tergantung hobinya. Ada yang hobi rebahan sambil nonton TikTok apa-apa. Sekarang yang rebahan itu bukan hanya anak-anak muda, kakek-kakek sama nenek-nenek rebahan juga. Berdua itu ketawa sendiri nonton HP. Tapi malam ini Allah izinkan kita diberi kesehatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis. Kita yakini majelis yang di dalamnya ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada saling salam, sapa, doa, senyum, sedekah. Kita yakini semua itu banyak mengandung barokah. Tapi teman sebelah kita barokah itu nggak ada. Teman kita yang lain tuh nggak meyakini adanya barokah. Padahal sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholli ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berkahilah Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarganya seperti engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Berarti barokah itu ono ora? Nah, karena kita ini bagian dari umat muslim yang diajari oleh guru-guru kita bahwa hidup itu ketika pengen barokah maka hidup itu diisi dengan iman dan juga ilmu yang tumbuh menjadi amal. Iman yang dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai kenikmatan tertinggi. Dengan iman kita punya harapan, dengan iman kita punya keyakinan. Duduknya di sini tadi ada sebutan barokah kan karena yakin. Kalau nggak yakin, ya nggak muncul lah. Nggak muncul kesadaran kita hadir. Ngapain malam minggu hujan-hujan mending ngapain? Rebahan tadi ya. Rangkaian-rangkaian itu kita bisa duduk bahagia dan yakin duduknya kita itu ada manfaatnya. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji akfatayya jiradal amin ya uhailal judi wal karami ya uhailal wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Sengaja saya mulai zikir ini karena yang makan sudah selesai, daripada nanti setengah makan diajak istighfar malah kacau. Maka selesai. Alhamdulillah. Malam ini saya ngajinya apa yang mau saya ucapkan aja lah. Mau yang saya ucapkan apa, munculnya apa, enak ya diterima, nggak enak ya dibungkus. Ini ngajinya bolo dewe, santai aja. Bolo dewe ini minumnya lengkap amat. Saking baik. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah, saudaraku rahimakumullah. Tadi saya awal menyampaikan kita bisa meyakini ilmu yang kita dengar, yang kita lihat, sehingga kita berusaha untuk menempuh jalur itu. Itu semua karena barokah atau hasil dari
dakwahnya para kekasih-kekasih Allah sebelum kita. Dakwah itu maknanya ajak-ajak. Kemudian ajak-ajak itu butuh semangat. Namanya semangat dalam bahasanya komplitnya adalah ruhud dakwah. Apa Bu? Ruhud dakwah. Semangat untuk mengajak. Pada suka ini ada kalimat padepokan dakwah. Berarti ngajak. Nah, orang ngajak itu penting untuk tahu bagaimana cara mengajak, bagaimana metode mengajak, bagaimana semangatnya mengajak. Baginda Nabi Muhammad SAW karena ruhud dakwahnya tinggi dan kuat, ketika beliau ngajak, yang diajak nggak mau, malah itu bahasa Jawa Timur ya. Apa ada malah itu? Justru melempari batu. Diajak nggak mau, malah ngelemparin batu yang ngajak. Itu kalau orang modelnya kayak apa itu? Harusnya orang diajak nggak mau ya sudah nggak mau saja. Sudah nggak mau, yang ngajak malah dilemparin batu. Itu kalau bahasa Inggris yang kasar, nggak play, bener. Misalnya Pak RW ngajak warganya, Pak, ada pertemuan RW. Kalau nggak makan cukup, maaf Pak RW, saya nggak bisa datang, udah cukup kan? Ini nggak mau datang malah ngelemparin Pak RW, nggak playin jadi. Parah ya. Kanjeng Nabi pernah mengalami seperti itu. Ngajak orang Taif yang kemudian disebut sekarang Madinah itu, tidak mau, malah beliau dilemparin batu. Sampai-sampai para malaikat itu ingin membantu, bahasa kita gergeten gitu. Ini orang diajak nggak mau malah ngelemparin batu yang ngajak. Cuman kan malaikat itu nggak berani bertindak sebelum ada perintah dari Allah. Malaikat tidak akan melakukan tindakan sebelum ada SK dari Allah. Makanya para malaikat mendekati kanjeng Nabi, baginda Nabi, coba deh usul kepada Allah, bagaimana saya ini harus melakukan apa? Bila perlu gunung itu akan saya lemparkan ke orang-orang yang nyel-nyel itu tadi. Ya, jawabannya kanjeng Nabi apa? Enggak usah. Dia itu enggak tahu. Dia itu tidak. Ini kanjeng Nabi luar biasa. Dengan harapan adalah kalau saat ini yang saya hadapi ini dia tidak mau menerima ajakan saya, siapa tahu besok anaknya, siapa tahu besok cucunya. Walhasil di kurun beberapa waktu kemudian justru yang orang-orang yang dulu menentang baginda Nabi punya anak justru malah dekat kepada kanjeng Nabi, belani kanjeng Nabi. Dulu ayahnya atau kakeknya membenci kanjeng Nabi, cucunya menjadi pejuang mendampingi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ruhud dakwahnya kanjeng Nabi luar biasa. Nah, ini untuk materi pembelajaran buat kita, karena banyak orang metode dakwahnya tapi malah jauh dari apa yang dilakukan kanjeng Nabi, dengan tujuan bukan karena sayang tapi malah emosi. Emosinya bukan karena menentang agama, karena emosinya karena nggak cocok sama kita, nggak cocok dengan kita. Maka teori dakwah diantara yang kita ambil itu teorinya maklar bis itu kalau di terminal. Surabaya, semangat kan? Dan memuji bisnya sendiri. Bis saya jos, AC lagi, mau karaoke, koplo, campur sari, oke pokoknya, sound system jos. Nyupirnya juga enak, ya.
Dan dia tidak menyalahkan base-base yang lain. Karena apa? Menguatkan ajakannya itu sudah supaya meyakinkan. Dan tidak pernah ngomong, masuk bis saya nggak usah bayar, nggak usah kayak gitu. Tapi ketika sudah masuk baru bayar. Tunggu rahasia apa mana turunnya. Mengajak itu mengawali begitu, tapi kalau sudah dekat karena cinta, maka kedekatan itu kadang terasa bahwa kok galak banget ya. Saya baru duduk kok sudah ditarik karcis atau lain sebagainya. Nyun sewu. Seorang guru karena sayang kepada murid yang sudah tentu dekat dan kenal, sudah masuk anggotanya itu, maka sang guru itu ketika membina seorang murid beda urusannya. Harusnya dia tidur ngantuk, bangunin suruh zikir. Apa kata Kiai? Bangun, bangun. Bukan nggak sayang, tapi lebih nggak sayang lagi jikalau dia menjadi orang yang terlena dalam tidurnya karena tidak mau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehingga kesannya Kiai kepada muridnya galak-galak. Padahal itu adalah bentuk sayang. Contoh gini. Ada anak kecil kayak gini, waktu hujan-hujan naik pohon. Ada orang lewat, orang Jakarta lewat. Ini anaknya siapa ini? Hujan-hujan perempuan lagi nanjat pohon. Hanya mencela saja. Hanya mencela. Wong nggak kenal. Ketemu Pak RW. Hei, Dek, jangan. Oh, nanti jatuh loh. Jatuh nanti berdarah. Pak RW karena merasa bahwa nanti dia akan mendapatkan kecelakaan. Ekspresi orang melihat sesuatu itu beda-beda. Beda dengan yang punya anak ini. Ibunya lagi goreng tempe, dengar, Bu, anaknya ibu lagi manjat pohon itu hujan-hujan. Takutnya nih lah, tempenya, iya bener ya. Goreng tempe tadi, tempenya, iya bener kan? Goreng tempe. Goreng tempenya tadi kompornya dimatikan, terus menemui anaknya, apa kata orang tua itu? Langsung diambil lagi. Nah, cepetan turun. Menurut anak, bukan lagi asik kok disuruh turun. Tapi itu bentuk kasih sayangnya orang tua supaya tidak menjadikan anak itu mengalami cedera atau bahaya. Betul gak, Bu? Maka guru-guru kita kenapa harus mengajak, memberi pembelajaran, dan mungkin ada sedikit dorongan untuk dipaksa harus baca sekian, malamnya sekian, jam sekian misalnya. Itu adalah melatih kita untuk supaya kita menjadi orang yang kemudian hari menjadi orang yang selamat bahagia. Alhamdulillah. Sekarang masuk inti ini. Ini tadi baru pemanasan, baru pemanasan. Alhamdulillah. Pemanasannya wis panas borong sih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biar tambah dalam biar ngantuk. Jadi ramanya pakai yang lembut aja, tapi yakin dong hatinya lagi semangat. Jadi kita ini yang sudah mendapatkan ilmu dari guru, sebut aja sudah tahu, melangkah berikutnya kita melangkah untuk bisa melakukan apa yang menjadi nasihat para guru-guru kita. Kemudian melangkah berikutnya untuk supaya biasa. Karena orang tahu itu belum tentu bisa. Bisa itu belum tentu biasa. Baru yang level berikutnya itu budaya, menjadi karakter. Menjadi karakter itu sudah menjadi gerak refleks. Sudah menjadi candu. Ibarat biasanya ngopi jam segini kok belum ngopi, mesti bawanya ngantuk. Saya tadi ngantuk zikir.
Barang kentu kopi, alhamdulillah. Soalnya lupa nggak ngopi, jadi habis maghrib saya ada rutinan ngaji di komplek Angkatan Laut, habis sisa langsung cabut, udah dibikinin kopi sama istri, lupa tadi sampai sini. Mau balik lagi, pengawalnya ketinggalan. Nah, artinya apa? Itu gerak refleks, sesuatu yang biasa dilakukan kok enggak. Jenengan ini karena sudah rutinan munajah, satu hari nggak baca, ada sesuatu yang hampa. Itu berarti jenengan sudah masuk refleks untuk membaca. Itu sinyal udah penuh. Notifikasi ibarat HP, biasanya baterai full, lagi ini nggak full, itu udah ada notifikasi sendiri. Ada apa ya? Saya itu bingung, nggak ada yang dibingungkan, sedih nggak ada yang disedihkan. Ada isi tapi kok kosong, itu berarti ada sesuatu yang kurang. Makanya kalau sudah kita yakini, oh, butuh tahapan yang dimaksud, tahapan yang berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah itu maknanya ajek. Ajek itu adalah continue. Continue itu adalah terus menerus. Nah, bab istiqomah ada dua ayat yang sama tapi akhirnya berbeda. Yang kita sering dengar, innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Kalau di surah Al-Ahqaf ayat 13 langsung fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kalau di surah Fusilat tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Saya akan mengupas ayat ini. Karena ngaji itu yang penting ada ayatnya, Pak. Ya guyon tok enggak ngaji. Ya nyun sewu, saya ngajinya versi NU. Jelas menyampaikan ayat, bukan menyampaikan yang lain. Untuk yang guyu-guyu tadi kan biar gak ngantuk sampean. Innalladzina qalu, berarti saya sebut jenengan-jenengan ini sudah makomnya harus istiqomah. Makomnya harus istiqomah. Saya belum masuk ke bab itu, sedikitnya kita tahu tahapannya. Ini, orang bisa masuk makom istiqomah, perilaku yang terus-menerus karena keyakinannya sudah oke, itu posisi kejiwaannya sudah mutmainnah. Duh, memang jiwa itu ada berapa atau nafsu itu ada berapa banyak? Di antaranya adalah satu yang paling rendah itu nafsu amarah. Nafsu yang isinya hal-hal yang negatif. Iri, dengki, sombong, hasut, rakus, dan teman-temannya. Itu nafsu amarah. Nafsu yang paling rendah. Naik sedikit nafsu namanya nafsu ilhamah. Ilhamah itu maksudnya orang punya kesadaran itu salah kalau sudah selesai melakukannya. Bahasanya nyesel setelahnya. Ibarat orang tua sebagai ayah gregeten kesel sama anaknya, tabokin pak pok, terus itu anaknya sakit, nyesel. Aduh, tadi kenapa saya tabokin ini? Soalnya gregeten sih ya gitu kan. Nyeselnya setelahnya. Kalau melakukan maksiat, misalnya maksiatnya hobinya nyuri ayam tetangga, terus digoreng gitu. Kasihan ya orangnya nyari mesti. Tapi sudah selesai. Itu nafsu yang masih agak rendah juga. Tapi udah baik lah ada nyesel itu. Nyesel, tapi kalau nyeselnya tidak diulangi lagi nggak apa-apa. Baru nafsu berikutnya mulhamah. Nafsu yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, tanda kutip, tapi kalau masih cocok dengan harapan nafsu. Bahasanya apa? Melakukan sesuatu kalau mendapatkan sesuatu. Baik gak itu? Baik Pak, masih lumayan lah ya. Melakukan baik, tapi masih saya melakukan baik ini dapat apa sih? Kira-kira kalau misalkan jenengan munajah awal nih, fadilahnya apa yang baca ini?
baca munajat itu masih memandang fadilahnya lah. Tapi kalau sudah naik ke makom mutmainah, ini udah nggak mikir fadilah, Pak. Maksudnya beda. Udahlah, janjinya Allah pasti ditepati, janjinya guru mesti di ACC. Artinya apa yang dijanjikan melalui lisan guru tadi, fadilahnya ini dan itu kita yakini Allah tidak akan pernah menulayani janji. Nah, kalau masih mulhamah, ilhamah tadi, yaitu keinginan baik tapi masih punya apa transaksional lah ya, transaksional. Saya pengen dipuji ketua, pada suka berangkat duluan, berarti pengen dipuji, barang nggak dipuji udah berangkat duluan, so malas lah. Itu berarti nafsunya masih. Nah, nafsu yang diharapkan oleh para rasul, para nabi membimbing umatnya adalah sampai minimal nafsul mutmainnah. Pemiliknya adalah orang soleh. Orang soleh itu assalamu alaina wa ala ibadillahis soleh. Berarti orang itu selalu mendapatkan salam di manusia sejagat ini setiap detiknya, bukan hanya menit. Setiap detiknya pasti ada orang sholat. Mengirimi itu berarti mengirimi energi yang sehingga orang soleh itu semakin senang ibadah, semakin lezat, semakin asik dan seterusnya. Sehingga nafsunya disebut nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita sampai situ ya. Apa terus lanjut? Wah, rodiyah, mardiyah, keren itu. Los pokoknya itu. Masya Allah. Kita di mutmainnah aja kadang masih turun kadang. Kadang masih turun. Yang penting jangan turun banget sampai amaroh. Kalau amaroh itu sebutannya nggak enak. Mantan ustadz, nggak enak. Dulu ustadz loh itu, tapi sekarang kok bencoleng lah itu. Wah, nurunnya kebablasan ini. Habis nanjak tinggi, nurunnya kebablasan. Mending nanjaknya pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan jenengan-jenengan ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah. Nah, manusia pada dasarnya punya rasa yang sama. Yang saya maksud adalah rasa khawatir dan rasa sedih. Gitu? Orang saking khawatirnya, khawatir itu khauf. Khauf yang dimaksud adalah mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang. Itu namanya khauf. Di dalam bab khauf yang ini. Bukan khauf dan roja, bukan itu. Tapi khauf kekhawatiran yang akan terjadi. Khawatir tidak sehat, olahraga terus. Kenyataannya orang olahraga terus malah mati juga di saat olahraga. Pengen sehat minum jamu terus salah jamu mati juga. Khawatirnya berlebihan. Ada lagi yang sedih, hazan namanya. Hazan itu sedih adalah menyedihkan sesuatu yang sudah lewat. Sesuatu yang sudah lalu itu masih disedihkan. Kita ini kadang zikir itu memori-memori masa lalu tiba-tiba muncul, Pak. Bener nggak, Pak? Baca istighfar astagfirullahaladzim. Apalagi tadi yang mimpin munajat itu sebut bapakmu, ibumu, itu lang bayangin dulu jadi anak ombrengkele banget sama ibu. Ya, disuruh bayar SPP malah buat jajan. Gayanya sudah SMA, sudah kenal pacaran malah ngelaktir pacarnya pada itu uang SPP. Saya nyontek gaya banget. Ayo kita traktir makan bareng, nanti saya bayarin. Buaya kan nggak taunya uang SPP. La ilaha illallah. Akhirnya kan itu kesadaran, ya Allah, ternyata saya banyak dosa dengan orang tua. Itu kesadaran yang luar biasa. Walaupun saat ini orang tua sudah nggak ada, kita baca Fatihah, baca surah-surah Al-Quran atau zikir dan sebagainya, kita niatkan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, fadilah atau pahalanya apa yang saya baca, saya hadiahkan orang tua, itu termasuk dicatat sebagai birrul walidain.
anak yang berbakti kepada. Kalau sudah itu menjadi aksesnya, insya Allah hidupnya semakin berkah, tertata, ditata oleh Allah Subhanahu. Berkah dan tertata itu maksudnya semakin hari ibadahnya ya istiqomah, tertata ekonominya, tertata anak cucunya dan sebagainya, itu namanya hidup ditata oleh Allah. Kalau semakin hari kok tambah ruwet, itu berarti ada sinyal yang nggak komplit. Sinyalnya nggak penuh. Ibaratnya buka WA itu kok muter. Apa ini? Sinyalnya apa? HP-nya ya muter, ini pesan opo. Loading. Yang lain sudah bisa buka ketawa-ketawa mau lucu. Lah ini kebuka baru 3 hari yang akan datang baru, oh ini. Ada orang yang zikirnya bareng, gurunya sama, tempatnya sama. Ada yang cepat mendapatkan berkah, ada yang 3 tahun baru, oh ini ya. Ada yang seperti itu. Tapi yang sudah duluan jangan ngepesin yang teman-teman yang belum loh ya. Apaan zikir gak manjur-manjur dari kemarin. Saya ini loh. Nah ini gak boleh. Gak boleh, ada tahapan, kuotanya beda-beda. Ada yang Telkomsel, ada yang Tri, ada M3, ada apa? XL ya kan gitu kan. Itu pun kuotanya masih nebeng wifi. Masya Allah. Maka nyuwun sewu, gurunya sama, pondoknya yo sama, ngajinya yo sama, zikirnya yo sama, tapi mendapatkan loading dari hakikat itu semuanya beda-beda. Tergantung perangkatnya, HP-nya siap atau enggak mendownload itu banyak, kuotanya kuat apa enggak, hatinya siap apa enggak, pikirannya siap apa enggak. Paham ya maksud saya? Berarti kalau ada kok download nggak ketemu, ini ikut munajat kok nggak, malah hidupmu kok ruwet, itu jane sing salah munajatnya apa? Sinyalnya nggak jelas. Apa baterainya habis? Atau memorinya memang nggak siap untuk menampung itu? Berarti harus ada memori yang dihapus. Ternyata dibuka filenya lo gambar kayak nggak ada perlu. Memori masa lalu yang tidak penting disimpan di dalam hati, ngotorin memori hati. Paham ya maksudnya? Makanya harus dibuangin dulu kalau memang, kecuali jenengan terus nambah data, nambah memori. Wah, memori saya nggak kuat nih, beli lagi memori yang lebih kuat, 1 giga atau berapa, atau 100 T apa lah. Artinya apa? Kita cara mendownload, nah cara menghapusnya apa? Ada diantaranya istighfar hati, diantara istighfar itu ada afirmasi di dalam diri, ya Allah, misalnya yang muncul itu dosa apa, ya Allah, saya terima apapun yang sudah saya lakukan, saya ridho dan saya pasrahkan semuanya urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima, ikhlaskan, pasrahkan. Ya Allah, saya tuh kalau dipikir-pikir sebetulnya cita-cita istri saya bukan itu, ya Allah. Wong saya pacaran udah lama kok ini. Tapi ya sudahlah, saya terima ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jangan terus maksain memorinya muncul. Saya tuh jodoh yang nggak sengaja sama dirimu. Wong saya incer itu dia anaknya Pak RW kok malah sampean itu. Memori seperti ini memang mengganggu. Harusnya data masuk itu lebih baik, ternyata ketutup. Nah itu harus dihapus. Makanya istighfar itu penting. Makanya pentingnya istighfar diantara astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati aliyah wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, saya ikhlaskan apa yang sudah terjadi pada diri saya. Saya ikhlaskan apapun orang tua memberi yang menjadikan diri saya sebut semua. Dan orang-orang semuanya yang berbuat salah kepada saya ikhlaskan. Itu bagian menghapus memori yang ngotorin, menuin memori sehingga barokahnya jenengan zikir, barokahnya hormat sama guru itu nggak masuk karena apa? Mau download sedang ada masalah.
Masalahnya apa? Memorinya penuh atau sinyalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran, kesedihan-kesedihan itu akan dihilangkan oleh Allah. Syaratnya adalah innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Mengakui Allah Tuhannya, kemudian istiqomah. Mengakui Tuhannya itu bukan hanya pengakuan secara lisan. Di dalam tafsir disebut kalimat rabbunallahu itu maknanya adalah iktirafan birububiyatihi wa iqraran biwahdaniyati. Mengenal, mengakui Allah lah Robnya. Rob itu dari asal kata rob ba. Maknanya tidak hanya satu, tidak hanya satu makna, tapi banyak. Di antaranya ada Rob itu adalah pencipta. Apa Bu? Pencipta. Yang kedua pemelihara, pendidik. Sehingga kata ini sering dipakai murabbi. Guru itu kadang disebut murabbi. Biasanya guru yang disebut murabbi itu guru yang menuntun ruhaniyah. Murabbi ruhina. Rabbi atau kalau dalam dunia pendidikan tarbiyah, jurusan tarbiyah, pendidikan. Allah itu Rabbi adalah maha mendidik hambanya. Hambanya yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi sempurna. Kanjeng Nabiullah Musa itu ketika masa kanak-kanak saat diasuh oleh keluarganya Fir'aun, bahwa orang di sekitar Fir'aun menyampaikan anak ini bukan anak sembarangan, cerdas. Kalau nggak percaya, padahal baru ngerangkak gitu. Kalau nggak percaya, coba tes antara kasih roti sama bara api. Mesti milih roti. Tapi ketika merangkak mau meraih roti, oleh malaikat Jibril disuruh geser supaya makan bara api. Yang sehingga Kanjeng Nabiullah Musa itu kecilnya makan bara api, yang sehingga lisannya cadel. Maka digunakan doa Rabbi zidni Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabiullah Musa. Karena lisannya cadel karena kecilnya makan bara api. Ketika beliau diangkat Nabi Rasul, Kanjeng Nabi Musa itu mengusulkan kakaknya supaya namanya Nabiullah Harun supaya menjelaskannya lebih gampang. Artinya apa? Allah kalau menghendaki siapapun yang dibimbing, yes, terserah Allah, yang Allah itu penyempurna pendidik kok. Nah, sebagai kalimat Rabbuna Allah, kita harus meyakini Allah lah yang membimbing itu. Adapun manusia sekitar kita ditunjuk dan dilibatkan oleh Allah, berarti orang itu menjadi sebab kemuliaan suatu ilmu sampai di dalam diri kita. Yang kedua, yang Rabbuna tadi tafsirnya adalah apa? Mengetahui, meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Wa iqraran bi wahdaniyah. Kita mengikrarkan, menetapkan Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Itu sangat rasional sekali. Seandainya Tuhan itu dua aja, kacau nggak kira-kira? Tuhan yang satu atas request ketua pada Suka Kecamatan Gunung Putri, Lajung Udik dan sekitarnya jangan hujan. Ya. Tuhan yang satu ada request lagi, hujan wong ini malam minggu, malam nganten baru ya, biar nggak ada yang ganggu ya kan. Coba kira-kira Tuhannya dua itu rebutan nggak? Kira-kira loh, rebutan nggak kira-kira? Rebutan. Makanya kita yakin seyakin-yakinnya Tuhan itu hanya satu. Buktinya alam semesta tertib kok. Alam semesta tertib. Kehidupan rumah tangga disetir dua orang aja bingung. Bapaknya nyuruh anaknya mondok, ibunya nyuruh anaknya SMP, itu udah bermasalah Pak.
Bisa seminggu nggak teguran ya? Enggak, biar SMP aja, biar jadi orang hebat nih. Yang satu, enggak, mondok aja biar jadi orang soleh. Ya anaknya siapa lu? Anak berdua kok malah anaknya siapa? Kan yang lahirin saya, wes nggak malah langsung malah ngegas gitu. Ya Allah, itu bukti dunia tertib. Diri kita sebagai alam mikro ini begitu tertibnya ketika kita makan yang kita kunyah itu menjadi sel darah, menjadi menjadi darahnya, menjadi nutrisinya, menjadi energi. Itu cara baginya itu loh luar biasa. Itu disebut Allah itu wahdaniyah, yang sifatnya yang saya maksud tadi masuk ke dalam tubuh yang sangat indah tertibnya tadi, itu adalah wujud sifat latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebut sifat latif? Coba kalau pergantian sel itu ada nada notifikasinya aja, nada deringnya tuh, wah kacau Pak. Sampai nyukur kumis itu kan, ceneng tumbuh itu kan, gigi ceneng rambut tuh lah kacau malah. Sebetulnya mau jujur ya, tubuh kita itu sebetulnya sudah sangat sibuk. Detak jantung Pak, sibuknya kayak apa? Apa kita pernah merasakan ngitung detak jantung? Enggak pernah, kecuali waktu sakit disuruh nguji sama dokter. Coba kamu ya, sendinya dipegang, kalau hitungan 1 sampai 20 kok enggak ada jedahnya, berarti jantungmu aman. Kalau ada dedet masalahin cepetan. Cek Bapak, nggak percaya. Duh iya, kalau ini hitungannya sampai 20 aman. Kalau di antara 1 sampai 20 ada cepet-cepet itu. Kontrol maksudnya kok cepet-cepet. Ulangi lagi. Iya. Coba, apakah kita perhatiin sibuk Pak itu? Sibuknya belum lagi yang menggantikan sel itu. Oh, sibuknya kayak apa? Per detik sel itu ada yang harus diganti, kalau nggak diganti mati. Ya kayak dulu ada film layar tancap itu loh. Sebetulnya layar tancap itu kan rollnya mati loh. Karena cepetnya aja dia ganti seakan-akan bergerak. Manusia itu begitu. Detik ini sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Bener nggak? Paling lihatin foto habis mabengi. Kadang kalau pas gak enak digarisin ini yang kemarin padahal ngaji sama saya ya. Insya Allah ini enggak ya. Itu gak enak banget itu, ada foto terus dikasih tanda. Ya Allah, saya itu kadang bayangin itu. Ya Allah, ya bener kan? Nah, artinya sesuatu yang ruwetnya seperti itu oleh Allah diatur supaya rapi, gak merasakan apa-apa. Belum lagi ditambah pikirannya ruwet juga, yang nganan, yang iris, macam-macam lah ya. Insya Allah. Makanya ada orang yang kelihatannya sebetulnya belum tua banget tapi wajahnya sudah boros, itu karena pikirannya yang sibuk gitu loh. Ya udah boros. Karena kenapa? Energi pikirannya itu terlalu banyak yang sehingga diri kita ingin koneksi, pengen ngobrol sama pikiran itu jauh, harus narik lagi. Contoh kita ngaji ini, pikirannya kemana kan harus ditarik lagi, harus kosongkan pikiran. Itu maksudnya tarik lagi untuk sadar bahwa kita melakukan apa. Nah ini kadang karena jauh mikirnya, jauh kejauhan, narik lagi lah kesini, capek Pak, wajahnya makanya boros. Jangan banyak pikiran, munajat itu penting untuk menyatukan pikiran itu. Oke, nah berarti apapun yang terjadi hanya Allah satu-satunya yang menentukan. Makanya ada quote yang luar biasa menurut saya. Kalau hari ini tidak sesuai rencana kita, pasti itu rencananya Allah. Kalau hidup kita tidak sesuai rencana kita, berarti itu pasti rencananya. Masalah nggak kira-kira? Aman ya? Aman. Rencananya Allah malah ngapain? Ya wes lah. Yang tadi rencananya istrinya anaknya Pak Herwi, dilala ya itu aja ketemunya di kereta api. Ini Pak Iwan nih ketemu judulnya kereta api Pak. Gara-gara mondok di Lirboy, beliau ini alumni Lirboy Pak. Nah itu karena sama-sama pasangannya ketika injak kakinya maupun Masya Allah. Nah kalau lafaz Allahu Rabbuna tadi ditancapkan di dalam hati,
mati bener-bener tancep banget, kemudian disirami, dipupuk dan seterusnya menjadi tumbuh, itulah produk dari tumbuh disebut namanya tumbuh amal soleh. Kalau tumbuh amal soleh terus, kemudian pelakunya kalau ibarat pohon terus berbuah, buah itulah yang disebut orang muslih. Orang muslih itu bukan hanya soleh pada dirinya, tapi soleh untuk orang lain. Itu adalah buahnya. Maka buah itu bisa diraih ketika tsumastaqomu, butuh istiqomah. Nyiram bunga, nyiram bibit kok hanya sekali waktu mulai saja, saya yakin besoknya antara layamutu walayaya. Ini mati ora, hidup enggak, mati enggan apa? Oh, aduh. Sehingga kalau ditanya teman, bagaimana kabar? Aku masih seperti yang dulu. Oh, itu udah nggak maju belas, Pak, itu. Nah, sekian lama ketemu di SD sampai sekarang udah punya anak 3 loh. Ditanya bagaimana kabar? Aku masih seperti dahulu menunggumu. Kok malah menunggumu? Berarti kamu nggak gerak ngapa-ngapain, hanya menunggu aku. Iya. Ada masalah. Nggak maju. Makanya orang mancing itu hidupnya kalau nggak maju. Kalau maju, orang mancing hidupnya nggak maju. Bener ya, Bu? Saya kalau maju malah kecekur dia. Masya Allah, Masya Allah. Tsumastaqomu, istiqomah. Ketika sudah istiqomah, yang sebut nafsunya mutmainah, yang dampingin siapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat yang dampingin. Orang kalau sudah istiqomah itu, ada apa makalah dari para ulama itu, al istiqomah itu alfu karomah, 1000, Pak, kemuliaan. Gak usah dihitung itu, 1000 itu banyak. Kemuliaan itu apa aja? Istiqomah. Termasuk, ingat kalau waktu ngaji itu, kata kiai, duduknya ngaji istiqomah. Kata guru saya, waktu kiainya waktu malaikat dikasih tugas oleh Allah ngasih ilmu, ya di tempat itu, malah geser orangnya. Padahal dia baru datang kasih ilmu, pinter. Nah, yang sudah lama-lama itu kok nggak pinter-pinter lah, sampean nggak istiqomah. Nah, lalu ukuran istiqomah itu sebetulnya berapa? Ini tidak dalil yang pokok, tapi sering dipakai sebagai tafaulan, yaitu ketika Nabiullah Musa hendak dikasih oleh Allah kitab Taurat, itu riadohnya 40 malam. Disebut malam karena malam itu adalah waktu yang ideal. Wa wa'adna Musa arba'ina lailata. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Lailah itu malam. Berarti kalau anak perempuan lahirnya malam dijenain apa? Laila, itu biasanya malam. Kalau ternyata salah, kok siang dinamain Laila, berarti salah nama. Nur Laila, oh berarti saya malam, berarti lahirnya malam. Enggak, kata ibu saya siang hari. Loh kok Laila? Ya dokternya Laila, jadi biar nitip, Om. Oh berarti anaknya nitip request dari dokternya. Nah, 40 malam. 40 malam itu kalau diukur berarti 40 kali. Kalau jenengan membaca munajat lebih 40 kali berarti itu sudah termasuk istiqomah. Udah 40 kali belum? Nah, berarti kalau sudah 40 kali, itu tadi sudah menjadi gerak refleks. Saya belum baca hari ini, berarti ada sesuatu yang janggal. Itu tandanya sudah istiqomah. Tapi kalau habis 40 hari kok nggak ada rasa apa-apa, oh salah berarti itu. Kenapa? Nafsu itu batasannya 40 hari itu. Nafsu itu paling mentok 30 hari. Itu ketika sudah lewat dari situ udah mulai nipis. Udah mulai sudah nggak mau ngikutin. Maka manusia itu kalau benar-benar dikabarkan meninggal terus dikubur, itu masih ada kemungkinan antara
hari pertama sampai 40 hari. Kemungkinan apa? Bisa balik lagi. Memang ada banyak kok. Ya nggak banyak, cuma ada lah. Namanya mati suri. Jangankan 40 hari, 300 tahun aja bisa balik. Siapa? Ashabul Kahfi. Artinya gini, kalau di antara sehari sampai 40 hari itu bisa kemungkinan masih hidup lagi karena orang itu yang bisa menjadikan sebab kita hidup ada 3, nafas, minum, sama makan. Nafas manusia itu maksimal bisa bertahan itu 1 menit itu kalau sudah latihan sama Pak Nahid tenaga dalam. Nah, kalau umumnya 1 menit itu udah keren loh Pak. Itu kalau 1 menit bisa terbang tapi pakai Garuda. Artinya orang nggak bisa nahan nafas. Kemudian orang nggak bisa nahan minum air putih mineral itu 7 hari. Orang bertahan tidak makan 40 hari. Lebih dari itu wassalam. Kalau nggak percaya coba. Oh ya gampang ya. Kalau nggak percaya coba. Tapong ngeluang, tirakat ngeluang. Ya. Itu jangan lebih dari 40 hari. Kacau kalau. Karena itu kodrat manusia. Nah, 40 kali 40 hari itu penting. Kenapa termasuk ibadah haji itu ada namanya arba'in? Karena 40 begini. Maka ulama Indonesia itu sering mengabarkan, sering memberi pelajaran kenapa ada ngaji mingguan, bulanan, maksimal selapanan. Selapanan itu 35 hari. Jangan sampai limited sampai 40 hari bener-bener rohanianya nggak dicas. Ngedrop Pak itu. Ibarat HP harusnya masih ada beberapa persen dicas malah bener-bener kosong Wah. Itu HP kalau nggak canggih nggak bisa menerima strom lagi. Orang kok selama 30 hari, 40 hari nggak pernah ngaji, nggak pernah debat siraman rohani, bahaya. Rohaniannya bahaya. Maka bersyukur kepada Allah ada fasilitas untuk zikir dan istiqomah beribadah. Terakhir, kalau sudah seperti itu, yang dampingi malaikat. Kalau ada muncul kekhawatiran, apa kata malaikat? Rohaniyah kita menjawab, Allah takhofu, gak usah khawatir. Sudah disiapkan kok sama Allah. Wala tahzanu, gak usah sedih. Yang lalu biarkan berlalu. Apa yang kamu tinggalkan sudah ada yang ngurusi. Nanti istriku gimana ya? Nanti anak, udah ada yang ngurusi. Jenengan misalkan yang bapak-bapak mati duluan. Istrinya ada, tetangga kadang udah, Bu, gak usah terlalu lama meneteskan air mata. Saya siap mengeringi. Lu gak malah gitu. Ujar ini istrinya, katanya sehidup semati. Bener gak Bu? Sehidup semati gak sih? Enggak juga. Masya Allah. Allah takhafu wa la tahzan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahagialah kalian akan mendapatkan surga yang dijanjikan buat kalian. Maka orang istiqomah itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini ketika dia belum diperlihatkan tempat di surganya. Alhamdulillah. Berarti kalau jenengan pas zikir kok di tempat udah di dada bidadari, jangan-jangan cepetan. Jenengan boncon doa la ilaha illallah atau zikir apa tadi. Kok tiba-tiba bidadari itu, Mas cepetan. Ya, ini berarti tandanya ini. Nyun sewu, ada kisah ini terakhir ya. Mbah Arwani, kenal, pernah dengar ya? Mbah Arwani Kudus ya, yang punya pondok hafid yang ribuan itu. Wakilah ada kisah ketika beliau menjelang wafat, itu istri beliau sangat-sangat cemburu. Sangat-sangat, bunyai sangat cemburu. Kenapa? Di saat tubuh yang mulia beliau itu berbaring, itu yang dampingi orang-orang cantik yang belum dikenal sebelumnya. Berarti siapa itu? Bidadari. Bunyai cemburu, ya Allah, suami saya. Kalau Pak Nahid ini sing dampingi bidadari, bojone ya cemburu ah. Apa malah senjara kelas? Masya Allah.
Berarti itu tandanya. Loh, ini istiqomah itu. Kalau jenengan nanti malam kok pas sholat tahajud kok ada bidadari ngawe-ngawe, tandanya berarti. Tandanya ahli surga, bukan tandanya cepet. Ahli surga itu nggak usah nunggu mati, kita bisa merasakan itu kok. Di sekarang itu kita bahagia, senang ibadah. Orang pengen berhibur mah kayak gini udah seneng, itu berarti kita dipilih oleh Allah, hiburannya senengnya dengan cara yang baik, daripada pengen seneng harus ke puncak macet-macet, minum pil koplo, apalagi ciu dan lain sebagainya, habis itu teler malah nabrak. Ngapain pengen bahagia aja kok susah-susah itu kan. Kita ketemu teman terus guyu ngaji lah, alhamdulillah luar biasa. Ngopi udut ya oleh, yang penting jangan udute konco digawa mulih ini. Modus itu. Pertama pinjemin korek lupa bawa rokoknya, besoknya bawa koreknya lupa bawa rokoknya, koreknya. Semua tuker terus lah. Ada orang yang modalnya korek tok. Pak, tadi mau bawa rokok, padahal berat action doang. Rokoknya ketinggalan, cuma bawa korek. Iya, kebetulan saya bawa rokok tapi nggak bawa korek. Ada nggak yang pada suka model ini? Oh, bodoh berarti. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat ya. Kita semuanya diberi kesehatan, ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, wabil khusus pengasuh pada suka Syarif, ilmu-ilmu yang dari beliau kita bisa semakin istiqomah menjadi ilmu yakin, kemudian kita jadikan menjadi nutrisi jiwa kita untuk mengistiqomahkan, mengamalkannya ya, sehingga kelak di akhirat sana kumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita semakin berkah, semakin istiqomah, semakin nikmat, semakin lezat, dan kehidupan kita ditata oleh Allah, ditata ekonominya, ditata rumah tangganya, ditata putra putrinya, dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadikan kita barokah fid dini wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Apa Pak? Ada orang pengantin biar berkah. Oh. Kan pengantin dikasih kelancaran. Amin. Assalamualaikum saya cabut dulu. Karena ada request spesial Sohibul Bed. Ini kalau nggak diturutin jenengan bisa nggak pulang, Pak. Sabut apa jadi. Kita doakan pengantin putra putrinya Pak Rahmat ini yang mengarungi bahtera rumah tangga itu menjadi pendamping, bukan penanding ya. Rumah tangga itu pendamping loh Pak. Jangan salah paham, malah jadi penanding, tandingan terus enggak. Hidup itu dampingan. Ya kayak sandal itu Pak, dua kanan ada yang kiri. Kalau sandal kanan tok ya kacau, kalau kiri saja ya malah kacau. Itu penting konsep itu, sehingga orang berjodoh itu adalah orang yang datangnya untuk menyempurnakan kekurangannya, bukan karena kesempurnaannya dia datang. Nggak akan ketemu orang sempurna. Maka dari itu kita doakan cara berpikir kedua mempelai ini, berpikir yang orang-orang soleh, apapun yang dilakukan karena memang mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya, yang sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta barokah, dan juga diberi keturunan soleh dan solehah, tambah rezekinya barokah, ilmunya barokah, duitnya barokah, dan semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi adadi anwa'i rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi sabab. Ubsut 'alaina rizqa wasi'an min kulli jihatin min khazaini rabbika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi sabab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ijma' bainahuma baina Adam wa Hawa. Ijma' bainahuma baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatijatul kubra. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lahuma
wa barik ulumahuma wa barik arzakahuma wa barik auladahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.